Bahkan kami dari kelompok tengah akan membawakan materi pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran bahasa di sekolah dasar. Dan kami beranggotakan saya sendiri Avansia dengan kakak kelas 1, Burhan Fatul Haji 131, dan Nabil Hikmatul Masrifa dengan NIM 134. Dan sub yang akan kami bahas itu yang pertama adalah manfaat teknologi dalam pembelajaran bahasa di SD. Yang kedua, teknologi yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa di SD. Yang ketiga, ada tantangan yang ditimbulkan dari pembelajaran bahasa berbasis teknologi tersebut. Untuk pemateri, saya persilakan. Yang pertama, manfaat teknologi dalam pembelajaran bahasa di SD. Dengan perkembangan aplikasi, platform online, dan perangkat digital, proses pembelajaran bahasa menjadi lebih interaktif, menarik, dan efektif. Selain itu, teknologi juga memperkaya pengalaman belajar bahasa melalui berbagai fitur interaksi. Pemanfaatan teknologi juga memperluas metode pembelajaran bahasa yang tersedia. Selain dari buku teks tradisional, siswa dapat menggunakan e-book, video pembelajaran, podcast, dan konten multimedia lainnya. Ini memungkinkan siswa untuk belajar bahasa melalui berbagai media. Selanjutnya, lanjut. Teknologi yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa di SD. Pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran mengajar membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan memberikan siswa pengalaman yang mendalam dengan menggunakan alat-alat seperti PPT, PowerPoint, Flash, video visual, dan aplikasi lainnya yang dapat mendukung proses pembelajaran bahasa yang disediakan. Dengan demikian, dengan menyajikan pembelajaran yang menarik seperti disajikan gambar-gambar dan materi yang menyajikan pembelajaran yang menarik seperti disajikan gambar-gambar dan materi yang mudah dipahami kepada siswa, guru dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih sederhana, ringkas, dan mudah serta menjadikan siswa tidak mudah bosan saat menjalankan proses belajar mengajar. Lanjutkan. Selanjutnya, dalam pengembangannya teknologi dibagi menjadi 4
kelompok yang diantara sebagai berikut yang utama, teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, gabungan teknologi cetak dan komputer. Lanjut. Cek, cek. Tantangan yang ditimbulkan dari pembelajaran bahasa berbasis teknologi pada proses pembelajaran bahasa berbasis teknologi terdapat tantangan yang dihadapi yaitu kekurangan ketersediaan guru dalam menggunakan teknologi. Yang kedua, keterbatasan akses teknologi. Yang ketiga, dapat menimbulkan ketergantungan. Yang keempat, fleksibilitas dan ada adaptabilitas. Yang kelima, manajemen kelas. Yang keenam, kualitas sumber daya digital. Lanjut. Cukup sekian, kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kita memasuki sesi tanya jawab. Dan untuk mempersingkat waktu, saya telah menyebut nama-nama yang akan menjadi pertanyaan. Saya kirimkan di grup. Pertanyaan pertama itu adalah, menurut Anda, bagaimana cara guru atau siswa untuk menghadapi tantangan yang ditumbuhkan dari pembelajaran bahasa berbasis teknologi? Baik, kami sudah meng-spin beberapa nama untuk pertanyaan pertama, yaitu menurut Anda, bagaimana cara guru atau siswa untuk menghadapi tantangan yang ditumbuhkan dari pembelajaran bahasa berbasis teknologi? Dipersilakan kepada Trisnadi untuk menjawab pertanyaan. Apakah jelas? Mohon maaf, boleh diulang sekali lagi pertanyaannya? Menurut Anda, bagaimana cara guru atau siswa untuk menghadapi tantangan yang ditumbuhkan dari pembelajaran bahasa berbasis teknologi? Saya lanjutkan untuk pertanyaan nomor 2. Bagaimana menurut Anda dengan adanya teknologi dalam pembelajaran bahasa, ini baik atau tidak? Sebutkan alasannya. Dipersilakan kepada Fadila untuk menjawab pertanyaan. Apakah jelas? Jelas.
Baik, kami lanjut untuk pertanyaan nomor 3. Apa manfaat penggunaan aplikasi pembelajaran bahasa dalam pembelajaran bahasa di sekolah dasar? Untuk pertanyaan nomor 3 akan dijawab oleh Asiatun. Pertanyaan terakhir, bagaimana orang tua dapat mendukung penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa anak di sekolah dasar? Untuk pertanyaan nomor 3 akan dijawab oleh Nikmatul. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 1. Sebentar. Pertanyaannya, bagaimana cara guru atau siswa untuk menghadapi tantangan yang ditumbuhkan dari pembelajaran bahasa berbasis teknologi? Yang pertama, yaitu untuk menghadapi tantangan tersebut, guru perlu mendapatkan pelatihan untuk menguasai teknologi terbaru serta menyesuaikan metode pengajaran agar sesuai dengan platform digital yang ada. Yang kedua, siswa harus harus belajar mengelola waktu mereka dengan baik untuk memaksimalkan penggunaan teknologi tanpa mengabaikan aspek pembelajaran lainnya. Yang ketiga, penggunaan sumber daya yang tepat, seperti pemilihan aplikasi atau alat yang sesuai dengan kebutuhan kemampuan siswa serta materi yang akan disampaikan. Yang keempat, koneksi internet yang stabil, karena dengan adanya teknologi pasti memerlukan yang namanya internet. Yang keempat, terakhir, yaitu tentang pendampingan dan motivasi. Guru harus bisa memberikan bimbingan dan motivasi kepada anak untuk bisa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Mungkin mungkin itu jawaban dari saya. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih. Izin menjawab, Bill. Ya, dipersilakan. Pertanyaannya kan tadi, bagaimana menurut Anda dengan adanya teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu baik atau tidak? Menurut saya itu baik ya. Terus alasannya itu karena dengan adanya teknologi dalam pembelajaran bahasa itu dapat memiliki banyak manfaat seperti memberikan peluang besar untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Selain itu juga dapat memberikan akses ke sumber daya yang luas. Dengan adanya teknologi, memungkinkan siswa untuk mengakses berbagai sumber daya pembelajaran bahasa, termasuk situs web, aplikasi, perangkat lunak pembelajaran, dan sumber daya multimedia lainnya. Hal ini dapat memperluas cakupan materi pembelajaran yang tersedia dan memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian yang kedua yaitu keterlibatan dan motivasi. Dengan adanya alat dan aplikasi teknologi yang interaktif dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran bahasa. Fitur-fitur seperti permainan, kuis interaktif, dan simulasi dapat membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan memotivasi siswa untuk belajar dengan lebih antusias atau bersemangat. Kemudian yang ketiga, pengayaan pembelajaran. Dengan
adanya teknologi memungkinkan pengayaan pembelajaran melalui penggunaan video, audio, gambar, dan multimedia lainnya. Ini dapat membantu siswa memahami konteks bahasa dengan lebih baik dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap kosakata, tata bahasa, dan budaya yang terkait dengan bahasa yang dipelajari. Kemudian keempat yaitu dengan berbagai platform teknologi memungkinkan siswa untuk berkolaborasi dan berkomunikasi dengan sesama siswa dan guru secara online. Hal ini dapat memfasilitasi praktik berbicara dan menulis, serta memungkinkan siswa untuk berbagi ide dan memberikan umpan balik satu sama lain. Kemudian, yang kelima, teknologi dapat digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran secara personal kepada setiap siswa berdasarkan tingkat kemampuan dan minat mereka. Dengan adanya alat-alat adaptif, siswa dapat belajar dengan ritme mereka sendiri dan fokus pada area yang mereka butuhkan. Kemudian yang terakhir yaitu penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa juga memungkinkan akses yang lebih mudah dan fleksibel terhadap materi pembelajaran. Siswa dapat mengakses sumber daya pembelajaran kapanpun dan dimanapun mereka berada asalkan terhubung dengan internet. Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu apa manfaat penggunaan aplikasi pembelajaran bahasa dalam pembelajaran bahasa di sekolah dasar. Jadi, penggunaan aplikasi pembelajaran bahasa dalam pembelajaran bahasa di sekolah dasar memiliki beberapa manfaat, antara lain, yang pertama, aplikasi pembelajaran bahasa seringkali memiliki fitur interaktif seperti permainan, video, dan kuis yang membuat proses belajar lebih menyenangkan dan menarik bagi siswa. Hal ini dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar bahasa. Yang kedua, aplikasi ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri di luar jam pelajaran sekolah. Mereka dapat mengulang materi dan berlatih keterampilan bahasa kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. Kemudian yang ketiga, dengan penggunaan aplikasi juga membantu siswa mengembangkan keterampilan digital yang penting di era teknologi saat ini, termasuk penggunaan perangkat lunak dan literasi digital secara umum. Kemudian yang keempat, aplikasi pembelajaran bahasa seringkali menyediakan akses ke berbagai sumber daya belajar seperti cerita, lagu, video, dan latihan audio yang mungkin tidak tersedia di buku teks tradisional. Itu dia jawaban saya. Ya, bisa. Dipersilakan kepada Nikma, apakah hadir di Zoom? Baik, dikarenakan Nikma tidak hadir, untuk pertanyaan nomor 4 akan disampaikan oleh Ira. Apakah Untuk pertanyaannya pertanyaannya apa bisa diulang? untuk Tolong pertanyaan nomor ulang pertanyaannya ya. bagaimana orang tua dapat mendukung penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa anak di sekolah dasar? Apakah jelas? Iya, iya jelas. Selanjutnya izin menjawab. Jadi, cara agar orang tua dapat mendukung penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa anak di sekolah dasar, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Di antaranya, kolaborasi dengan guru untuk memahami penggunaan teknologi dalam pembelajaran di kelas dan mengikutinya di rumah.
Yang kedua, orang tua juga dapat menyediakan akses ke perangkat teknologi seperti komputer, tablet, atau smartphone, namun dengan pengawasan dan pembatasan waktu yang bijak. Yang ketiga, orang tua dapat mengajarkan literasi digital, meliputi cara penggunaan teknologi dengan aman, mengenali informasi valid, dan menggunakan internet dengan tanggung jawab. Yang keempat, memberikan bimbingan dan dukungan dalam penggunaan teknologi untuk tugas atau proyek bahasa. Yang terakhir yaitu orang tua dapat menjadi teladan dalam memanfaatkan teknologi secara positif untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi. Nah, dengan demikian orang tua dapat mendukung penggunaan teknologi secara tepat dalam pembelajaran bahasa anak untuk meningkatkan keterampilan bahasa dan literasi digital di era digital saat ini. Apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih. Selanjutnya, kami membuka 2 sesi pertanyaan. Silakan kepada audiens yang ingin bertanya. Jika tidak ada yang bertanya, sesi presentasi kami tutup. Kami kembali kepada moderator. Baik, saya sebagai moderator akan memberikan kesimpulan atas presentasi ini. Kesimpulannya yaitu jadi kesimpulannya pemanfaatan teknologi informasi ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas bagi manajemen pendidikan, tentunya di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia ini, dan kata lain, menunda penerapan teknologi informasi dalam pendidikan berarti menunda kelancaran pendidikan dalam menghadapi persaingan global. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.